Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video brilian kali ini kita akan membahas soal UAS pengantar akuntansi, di mana dalam layar telah tertera data saldo-saldo buku besar PT Karya Umbi pada tanggal 31 Desember 2022. Oke, baik. Dalam data-data ini, pertama-tama kita diperintahkan untuk melakukan penyesuaian per tanggal 31 Desember 2022. Nah, berikut merupakan soal-soal penyesuaiannya. Oh ya, yang pertama, di sini kami akan melakukan cara ikhtisar laba rugi, di mana dalam cara ikhtisar laba rugi ini itu diperlukannya tiga komponen, yaitu yang pertama, adanya akun ikhtisar laba rugi dalam data dan di sini telah memenuhi yaitu adanya akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua yaitu adanya persediaan barang awal dan yang ketiga yaitu adanya persediaan barang akhir. Nah, berikut merupakan persediaan barang akhir. Nah, kita masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya di mana di 1A ini, karena kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka yang pertama kita tulis adalah ikhtisar laba rugi di debit. Kemudian apa yang dikredit? Yang dikredit adalah persediaan barang dagang awal. Nah, mengapa persediaan barang dagang awal? Karena persediaan barang dagang awal ini itu berdasarkan data di sini itu adalah salah, maka perlu disesuaikan dengan persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya, oh ya, kita masukkan dulu angkanya, yaitu berdasarkan data itu sebesar 127.080. Nah, untuk selanjutnya, di mana dalam nomor 1B ini, setelah dilakukannya persediaan barang awal yang ternyata adalah salah, kita kemudian memasukkan persediaan barang akhir itu di debit berdasarkan stock of name yang telah benar atau berdasarkan stok akhir yang sudah benar. Di sini yaitu persediaan barang dagang akhir sebesar 216.930 debit. Kemudian di kredit kita memasukkan ikhtisar laba rugi. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 2, yaitu asuransi yang telah dijalani untuk tahun 2022 terbagi atas beban bagian penjualan sebesar 860 dan beban bagian umum sebesar 300. Oke, karena beban ini bertambah, maka beban itu bertambah di debit. Kemudian kita tulis saja beban penjualan di debit sebesar 860. Kemudian, tadi ada beban umum sebesar 300. Maka beban juga bertambah di kredit. Koreksi ya teman-teman, ini maksudnya beban asuransi. Oke, kemudian beban bertambah di debit. Nah, selanjutnya di kreditnya itu adalah asuransi yang dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka yaitu jumlah 860 dan juga 300 ini dijumlahkan menjadi 1.160 di kredit. Oke, selanjutnya nomor 3, persediaan perlengkapan per 31 Desember 2022 itu terbagi menjadi perlengkapan toko dan juga perlengkapan kantor. Oke, nah untuk nomor 3 ini kita melihat ke data awal yang dimana pada awal persediaan itu perlengkapan toko yang dimana perlengkapan toko yaitu sebesar 2.680 akan kita kurangin dengan perlengkapan akhir, yaitu perlengkapan sisa sebesar 1.700. Oke. Mana nomor? Kemudian sisa menurut soal itu sebesar 1.700. Kemudian ini kita selisihkan,
yang dimana hasil selisih ini itu adalah merupakan beban perlengkapan toko. Maka hasil dari 2.680 dikurangi 1.700 yaitu adalah sebesar 980. Ya, maka beban perlengkapan toko untuk nomor 3 bertambah di debit sebesar 980. Kemudian, maka di kreditnya yaitu adalah perlengkapan toko sebesar 980. Kemudian, nah perlengkapan kantor akhirnya itu sebesar 1.500. Yang dimana awal mulanya yaitu adalah perlengkapan kantor itu sebesar 2.556. Ini sama seperti yang tadi, yaitu kita akan mencatat perlengkapan kantor di awal. Itu sebesar 2.556. Kemudian sisa 1.500 ya. Maka beban dari perlengkapan kantor ini itu sebesar 2.556 dikurangi dengan 1.500 ini. Kita kurang, yang dimana hasilnya yaitu 1.056. Maka beban perlengkapan kantor kita catat di debit. Kemudian apa yang dikredit? Dikredit perlengkapan kantor. Itu sebesar selanjutnya pada nomor 4, tarif biaya penyusutan peralatan toko adalah 18% dari harga beli. Pada tanggal 1 April 2022 dan 1 September 2022 telah dibeli peralatan toko dengan sebesar 3.400 dan juga 2.600. Pertama-tama, untuk bagian nomor 4 ini, kita perlu melihat tarif awal pada peralatan toko di data saldo. Peralatan toko yang sebesar 96.000. Maka, pertama-tama kita akan tulis peralatan toko ini sebesar 96.000 ya. Sebesar 96. Pada tanggal 1 April telah mengalami penyusutan sebanyak 3.400. Nah, kita di sini itu menghitung jarak antara 1 April ini dengan bulan Desember ini itu berapa bulan? Ya, di mana jarak antara bulan April dengan bulan Desember itu adalah 9 bulan. Ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang dimana yaitu jarak penyusutan pada bulan April ke Desember yaitu sebanyak 9 bulan. Maka selanjutnya ya adalah 9 per 12 dikali 11% dari harga beli ini. Maka kita dikali 18%. Kemudian dikalikan dengan harga beli ini yaitu 3.400. Dikali 3.400. Hasilnya yaitu 459. Nah, kemudian hal ini pun sama untuk bulan yang September. Maaf, ini maksudnya 1 September, yang dimana jarak dari September ke bulan Desember itu adalah 4 bulan. September, Oktober, November, dan Desember. Artinya jarak dari penyusutan dari bulan September ke Desember yaitu adalah sebanyak 4 bulan. Di mana 4 per 12 bulan kita kalikan lagi dengan persentase itu sebesar 18%. Kita kalikan dengan beli tadi 2.600. Maka hasilnya yaitu sebesar 156. Selanjutnya, karena kita telah menghitung penyusutan dari mulai bulan April dan juga September, kemudian maka ada saldo awal. Saldo awal ini dihitung
yaitu selisih dari tarif awal peralatan toko sebesar 96.000 dikurangin sebesar penyusutan di bulan April yaitu 3.400 dan juga September 2.600. Maka 96.000 dikurangi 3.400 dan 2.600 ini yaitu adalah sebesar 90.000. 90.000 ini karena merupakan saldo awal, maka kita tidak perlu menghitung berapa banyaknya bulan. Kita langsung saja persentase 18% dikalikan dengan 90.000 tadi. 90.000 awal ini. Maka hasilnya yaitu adalah 16.200. Setelah kita mengetahui berapa besarnya penyusutan ini, maka kita jumlahkan antara penyusutan bulan April, September, dan juga maupun saldo awal. Kita jumlahkan yaitu sebesar 16.815. Nah, 6.815 ini itu apa? 16.815 ini yaitu merupakan beban penyusutan. Setelah dijumlahkan antara hasil 459, 156, dan juga 16.200, maka hasilnya yaitu adalah sebesar 16.815. 16.815 ini yaitu merupakan beban penyusutan pokok. Nah, oleh karena itu, kita telah mengetahui dari perhitungan tersebut, maka pada nomor 4 ini, di jurnal penyesuaiannya, kita memasukkan beban penyusutan peralatan pokok itu sebesar tadi, yaitu 16.815. Kemudian apa yang dikredit? Yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 16.815. 16.815. Selanjutnya, pada nomor 5, beban penyusutan peralatan kantor 15% dari harga beli. Pada tanggal 1 Juli 2025 dibeli peralatan toko sebesar 26.000. Oke, tidak jauh beda, caranya masih sama dengan nomor 4 yang tadi, yaitu, isi aja ya, untuk nomor 5. Kita melihat berdasarkan data awal saldo, yang dimana peralatan kantor itu sebesar 85.700 nih. Peralatan kantor itu sebesar 85.700. Kemudian kita tuliskan kembali seperti nomor 4, yaitu tarif awal peralatan kantor sebesar 85.700. Selanjutnya, telah mengalami penyusutan yang dimana pada bulan Juli 2022. Tidak jauh berbeda. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu menghitung jarak penyusutan dari bulan Juli ke bulan Desember. Pada 1 Juli itu sebesar 26.000 ya. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung jarak penyusutan dari bulan Juli ke bulan Desember itu berapa bulan, yaitu sebesar 6 bulan. Bulan Juli, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sebesar 6 bulan. Maka kita perlu hitung 6 per 12. Kita kalikan dengan persentase yang ada di soal, yaitu sebesar 15%. 15%. Kemudian kita kalikan dengan harga beli tadi 26.000. Kita kalikan 26.000. Besar 26.000. Kemudian kita totalkan dari hasil 6 per 12 dikali 15% dikali 26.000 itu hasilnya yaitu 1.450.
Kemudian selanjutnya, saldo awal. Saldo awal ini kita menghitung dari 85.700 tarif awal dikurangi penyusutan harga beli pada bulan Juli yaitu sebesar 26.000. Maka hasil dari 85.700 dikurangi 26.000 ini yaitu adalah sebesar 59.700. Nah, karena saldo awal ini kita tidak perlu menghitung bulan seperti pada bulan Juli ini. Nah, kita langsung menghitung kepada jumlah persentase dikali dengan saldo awal ini yaitu sebesar 59.700 dengan total besar 8.955. Kemudian kita jumlahkan 1.450 dengan 8.955 nih. Kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka hasil dari penjumlahan 1.450 dengan 8.955 ini yaitu sebesar 10.905. 10.905 ini yaitu adalah beban penyusutan. Maka dari hasil perhitungan ini kita masukkan kepada jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan kantor sebesar 10.905. Kemudian apa yang dikredit? Yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ya ini sama 10.905. Selanjutnya untuk nomor 6 masih harus dibayarkan per 31 Desember 2022 yaitu yang pertama adalah gaji penjualan sebesar 2.150 dan yang kedua adalah gaji kantor sebesar 3.760. Di sini maka toko memiliki beban yaitu yang dimana beban ini adalah gaji beban gaji penjualan sebesar 2.150. Kemudian memiliki beban juga, yaitu beban gaji kantor sebesar 3.760. 3.760. Nah, karena beban ini berada di debit, maka apa yang dikredit? Yang dikredit adalah utang gaji. Mengapa utang gaji? Karena di sini toko itu memiliki kewajiban yang harus dibayar, yang artinya utang gaji itu akan bertambah di kredit. Kita akan tulis utang gaji. Nah, utang gaji ini adalah kita tinggal menjumlahkan antara beban gaji penjualan dan juga beban gaji kantor, yaitu sebesar 5.910. Oke, selanjutnya pada nomor 7 yaitu bunga hipotek 12% per tahun. Dibayar belakangan setiap tanggal 1 Februari dan juga 1 Agustus. Nah, oke. Untuk nomor 7 ini kita melihat berdasarkan data saldo awal PT Karya ini itu, utang hipotek itu sebesar 12% nih, 12.000 nih. Utangnya sebesar 12.000. Maka selanjutnya untuk perhitungannya yaitu pada nomor 7. Nah, berdasarkan data tadi kita mengetahui nih utang hipotek itu sebesar 12.000. Yang dimana bunga yang keluar per tahunnya itu dibayar pada bulan Februari dan juga Agustus secara belakangan. Maka secara logika apabila toko memiliki bunga pada tahun 2021 ini, toko akan membayar di belakangan yang dimana dilakukannya pembayaran itu pada tahun berikutnya, pada tahun 2022 nih. 2021 ini akan dibayarkan pada 2022 dan 2022. Begitupun juga sama. Pada tahun 2022, ketika toko memiliki bunga yang harus dibayarkan, bunga yang harus dibayarkan, betul.
maka toko akan membayarnya di belakangan. Nah, toko akan membayarkan yaitu pada tahun 2023. Karena buku pencatatan ini dicatat hanya sampai 20 hanya sampai Desember tahun 2022, maka kita menghitung dari bulan Agustus ini yang berhenti di bulan Desember ini. Ini Desember 2022. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nih dari bulan Agustus dengan Desember itu berapa bulan jaraknya. Nah, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita ketahui bahwasannya dari bulan Agustus dengan bulan Desember itu adalah berjarak 5 bulan nih. Maka selanjutnya kita menghitung beban bunganya. Karena telah diketahui dari jarak dari bulan Agustus dan juga Desember ini ada 5 bulan, maka 5/12 bulan kita kalikan dengan persentase yang ada di soal tadi, yaitu sebesar 12% dikali 12% dan dikali lagi. Kita kali dengan utang bunga berdasarkan saldo di awal, yaitu 12.000. Hasil dari ini yaitu adalah sebesar 600.000. Nah, 600.000 ini adalah beban bunga. Kemudian tinggal kita memasukkan di jurnal penyesuaiannya, yaitu beban bunganya di debit. Karena beban bertambah, kita masukkan di debit sebesar 100.000. Kemudian apa yang ada di kredit? Yaitu utang bunga. Mengapa utang bunga? Karena toko ini memiliki utang yang harus dibayarkan di tahun selanjutnya, yaitu sebanyak 600.000. Oke. Nah, nomor 7 selesai, tinggal nomor 8. Selanjutnya nomor 8, diperkirakan piutang tak tertagih 12% dari penjualan bersih. Untuk soal nomor 8 ini, karena penjualan bersih itu belum diketahui, maka kita harus menghitung penjualan bersih terlebih dahulu. Bagaimana menghitung penjualan bersih? Menghitung penjualan bersih itu yaitu penjualan dikurangi retur penjualan dan juga diskon penjualan, yang dimana akan menghasilkan penjualan bersih. Nah, selanjutnya, penjualan atau penjualan dan diskon penjualan itu kita lihat dari data selalu di awal ini, yaitu di mana penjualan itu sebesar 379.156 nih. Kemudian, retur penjualan 1.350 dan juga potongan penjualan 3.460. Selanjutnya, tinggal kita selisihkan, di mana hasilnya itu sebesar 374.346.000. Oke, ini adalah penjualan bersih. Nah, ketika kita telah mendapatkan penjualan bersih, nah piutang tertagih, kita mencari piutang tidak tertagih. Nah, di mana dalam soal piutang tidak tertagih ini itu kan merupakan 2% dari penjualan bersih. Jadi kita tinggal mengalihkan saja 2% dikali 374.346, yang dimana hasilnya adalah 7.486,92 ini teman-teman. Karena hasilnya ini merupakan koma, maka kita bulatkan saja menjadi 7.487. Oke, setelah itu kita kembali ke jurnal penyesuaiannya, di mana debitnya itu adalah merupakan piutang tidak tertagih sebesar 7.487. Kemudian apa yang dikredit? Dikredit adalah cadangan piutang. Dikreditnya yaitu cadangan piutang sebesar 7.487. Apa cadangan piutang itu dikredit? Ya, karena pada cadangan piutang tidak tertagih ini itu kan merupakan akun kewajiban yang dimana ini itu mengurangi aset. Nah, oleh karena itu mengapa cadangan piutang ini yaitu adalah berada di kredit. Kemudian selanjutnya,
piutang tidak tertagih di debit. Nah, karena piutang tidak tertagih ini adalah beban gitu atau kerugian perusahaan yang dimana bertambah, maka beban berada di debit. Selanjutnya yaitu kita tinggal menjumlahkan keseluruhannya debit maupun kredit. Kita mendapatkan hasil 388,923 gains. Karena sudah balance, jadi untuk soal yang pertama sudah selesai. Kemudian selanjutnya yaitu ada worksheet atau kertas lembar kerja. Oke, selanjutnya kita akan masukkan jurnal penyesuaian di worksheet atau lembar kerja. Sebelum kita memasukkan jurnal penyesuaian, kita perlu memasukkan neraca percobaan yang dari nama akun-akun berikut ini. Nah, karena pada soal itu belum dimasukkan atau ditentukan nama-nama akun saldo-saldo dari buku besar PT Karya Umbi ini ke dalam debit atau kreditnya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam worksheet-nya, yaitu yang pertama ada kas. Karena kas ini merupakan akun yaitu aset, nah maka aset itu kita taruh di debit, yaitu sebesar 13.280 kita masukkan ke dalam debit. Oke, begitupun seterusnya untuk piutang dagang, karena merupakan akun pertama yaitu akun aset, maka kita masukkan juga piutang dagang ke dalam debit. Kemudian, begitupun juga seterusnya, menyesuaikan akun-akun dari data saldo di bawah ini, seperti misalnya aset, piutang dagang, cadangan piutang, persediaan barang, asuransi dibayar di muka, kita sesuaikan di debit dan kredit, kemudian juga ada utang, modal saham, beban-beban, penjualan, maka jadilah seperti ini. Yang dimana apabila kita jumlahkan, hasil debit dan kreditnya sudah balance. Selanjutnya, kita akan memasukkan jurnal penyesuaiannya ke dalam worksheet. Yaitu yang pertama, kita melihat dari jurnal penyesuaiannya. Seperti ini yang pertama, yaitu ada ikhtisar laba rugi sebesar 127.080 di debit. Kita masukkan ke dalam worksheet, kita cari ikhtisar laba rugi. Nah ini, kita masukkan ke dalam debitnya. Gini. Kemudian, persediaan barang di kredit 127 juga. Persediaan barang di kredit sebesar 127. Selanjutnya, adapun persediaan barang sejumlah 216.930 kita copy juga ke worksheet. Ada di debit. Kemudian yang di kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Kita masukkan ke dalam kreditnya. Oke. Selanjutnya ada beban asuransi sebesar 860. Beban asuransi ini sebesar 860 di debit. Dan juga ada pun beban asuransi umum. Kita masukkan. Kemudian, yaitu asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 1.100. Di kredit sebesar 1.160. Nah, selanjutnya, nomor 3 itu beban perlengkapan toko sebesar 980. 980. Kemudian ada perlengkapan toko, yaitu 980 juga. Kita masukkan juga perlengkapan toko di kredit. Nah, selanjutnya ada perlengkapan kantor. Kita masukkan saja di debit. Kemudian ada perlengkapan kantornya di kredit. Perlengkapan kantor di kredit. Selanjutnya yaitu beban penyusutan peralatan toko. Masukkan beban penyusutan peralatan toko di debit. Kita lanjut ke akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit. 11.815. Ya, ada pun beban penyusutan peralatan kantor.
Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit. Lagi yaitu beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan yaitu bertambah di debit. Yaitu adapun beban gaji kantor di debit. Lalu, maka ada utang gaji di kredit sebesar 5.910. Di kredit 5.110. Kemudian beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Selanjutnya, beban piutang tidak tertagih di debit dan cadangan piutang di kredit. Selanjutnya kita akan menjumlahkan di debit hasilnya 388.923. Kemudian di kredit, penyesuaiannya sudah balance. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan saldo yang telah disesuaikan. Jadi saldo yang telah disesuaikan ini, kita itu menyesuaikan antara neraca saldo dengan penyesuaian, yakni di mana apabila debit bertemu dengan debit, maka kita jumlahkan di debit. Tapi apabila kredit ketemu kredit, kita juga akan tambahkan di kredit. Tapi apabila berlawanan, seperti misalnya debit dan kredit, maka akan kita selisihkan dan kita taruh di debit. Mengapa kita taruh di debit? Karena antara misalnya 2.556 dengan 1.156 itu kan lebih besar yang di debit. Jadi kita taruh di debit seperti itu. Kemudian yang pertama itu ada uang kas. Uang kas ini kita masukkan saja ke debit. Kita sesuaikan di debit. Kemudian juga piutang dagang. Kemudian cadangan piutang di kredit dan juga kredit sebesar, berarti kita jumlahkan ini dengan ini. Nah, saya segini. Kemudian untuk persediaan barang, yaitu kita jumlahkan debit dan debit, kemudian kita kurangi kredit. Maka yaitu hasilnya di debit 16.30 di debit. Oke, untuk selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka, di debit, dan di kredit. Artinya kita ngurangin ini debit dan kredit, yaitu kita taruh di debit. Hasil pengurangan ini yaitu adalah 2.100. Kemudian juga perlengkapan toko, debit dan kredit, kita selisihkan jadi 1.700. Kemudian di perlengkapan toko, yaitu debit dan kredit, kita kurangin sebesar 1.500. Kemudian ada pun perlengkapan toko yang dimana kita sesuaikan, kita masukkan ke dalam saldo penyesuaian 96.000. Kemudian ini, kemudian kredit dengan kredit kita jumlahkan di sini 30.130. Untuk selanjutnya kita sesuaikan juga peralatan toko di debit. Nah,
Dan ini kita jumlahkan di kredit 23.373. Oke, selanjutnya ini kita sesuaikan saja di kredit utang dagang, dan ini kita sesuaikan saja juga di kredit, ini di kredit. Oke, selanjutnya ini pun sama, maka kita salin saja di kredit. Oke, selanjutnya ini adapun dividen, kita sesuaikan juga dividen di debit. Selanjutnya adapun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar untuk ikhtisar laba rugi ini kita akan selisihkan antara 127,80 dengan 216.930 ini. Kita selisihkan di kredit karena angka 216 ini lebih besar dan berada di kredit. 850. Oke, di kredit. Selanjutnya kita sesuaikan juga pembelian di debit. Dan ini potongan pembelian, retur pembelian dan penjualan di kredit. Agak kita sesuaikan saja di kredit. Dan juga potongan penjualan dan retur di debit. Adapun beban gaji penjualan di debit dan jumlah penjualan di kredit, di debit, maka kita jumlahkan saja sehingga menjadi 8.580. Kemudian ini kita sesuaikan di debit dan ini di debit juga. Dan ini kita di debit. Selanjutnya, adapun beban gaji kantor di debit dan di debit dalam jumlah penyesuaian, maka kita jumlahkan di debit sebesar 8.300. Kemudian kita sesuaikan lagi ini di debit dan ini juga di kredit. Adapun ini beban performa kita sesuaikan di debit dan piutang tidak tertagih sesuaikan di debit. Kemudian di kredit untuk keuntungan aktiva dan juga ini karena ini sama-sama di debit, maka kita jumlahkan beban bunga dalam neraca dan jurnal penyesuaiannya sehingga 1.740. Oke, setelah itu kita jumlahkan debit dan juga kita jumlahkan kreditnya. Nah, tapi sebelumnya maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Ini kita masukkan ke debit ya. Tadi saya kira ini itu debit tapi ini kredit. Jadi kita sesuaikan lagi di debit ya. Oke. Oke. Kemudian kita jumlahkan saja yang di debit menjadi 631,3. Dan begitu pun juga dengan di kredit. Nah, hasilnya sudah seimbang ya teman-teman. Untuk penyesuaian dan juga saldo penyesuaian ini, kita harus menemukan totalnya itu seimbang. Apabila tidak seimbang, maka kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Untuk selanjutnya yaitu adapun laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini, kita itu memerlukan akun 4 dan 5, di mana kita akan mengawalinya dengan akun ikhtisar, yang di mana akun ikhtisar ini itu berada di kredit. Jadi kita tinggal sesuaikan, kita masukkan saja. Kita masukkan ke kredit. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pembelian. Pembelian di debit.
Nah, selanjutnya ada potongan pembelian hingga penjualan di kredit. Kita masukkan di kredit dan juga potongan penjualan hingga hingga beban piutang tidak tertagih di beban, maka kita masukkan, kita sesuaikan, kita masukkan ke laporan laba rugi di debit. Oke, setelah itu ada pun keuntungan aktiva yang berada di kredit dan juga beban bunga yang ada di debit. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Oke, hasilnya segini. Kemudian yang di kredit pun kita sama jumlahkan. Karena hasilnya adalah 474,298, maka teman-teman tidak perlu bingung untuk di laporan laba rugi dan juga di neraca dan juga di neraca apabila ketika dijumlahkan totalnya ini tidak sebalance. Nah, kita itu tinggal membalancekan aja. Kita seimbangkan yaitu dengan hasil dari total kredit dikurangi dengan 181 ini yang ada di debit. Oke, kita kurangi saja ya. Kemudian kita taruh di debit. Karena yang di debit ini lebih kecil dari yang kredit, maka hasil selisih dari 474, 294 dikurangi 181, 593 ini kita taruh di debit supaya seimbang. Oke, yaitu hasilnya segini. Kemudian setelah itu maka baru kita jumlahkan ini dengan ini. Nah, yang dimasak hasilnya adalah 74.298. Nah, jadi totalnya sudah balance ya teman-teman. Nah, setelah dijumlahkan antara 181 dengan 292 ini yaitu sebesar segini, hasilnya pun sudah balance. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke neraca. Nah, untuk di neraca ini kita perlu akun aset dan juga utang yaitu akun 1 dan 2, yang dimana kita tinggal menyesuaikan saja yang sudah ada di saldo yang telah disesuaikan. Kita masukkan ke sini, saldo berada di debit, kemudian ini juga di debit, dengan piutang kita masukkan ke kredit, dan dari persediaan barang hingga peralatan toko juga berada di debit, maka kita sesuaikan di debit. Oke, sedangkan untuk akumulasi berada di kredit, kita masukkan di kredit. Oke, kemudian di peralatan kantor ada di debit, kita masukkan ke debit. Dan mulai dari akumulasi penyusutan dan laba ditahan, kita masukkan ke kredit. Oke, setelah ini, oh mas, kita masukkan ke kredit ya teman-teman. Adapun dividen, kita masukkan ke debit. Nah, setelah itu, kita akan menjumlahkan debit dan kreditnya. Hasilnya yaitu 449,410. Kemudian untuk di kredit pun sama. Ini tidak balance. Kalau tidak balance, maka kita harus menyeimbangkannya lagi dengan menselisihkan jumlah total yang ada di debit dengan kredit. Yaitu kita kurangi
Dimana hasilnya segini, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah segini ya teman-teman. Nah, maka setelah ditotalkan hasilnya sudah balance itu sama dengan ini. Apabila teman-teman di laporan laba rugi dan juga di neraca tidak seimbang, maka kita perlu seimbangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan total yang balance. Karena di neraca ataupun di laporan laba rugi ini itu apabila ditotalkan memang tidak balance. Nah, jadi perlu kita yang menyeimbangkan lagi sehingga totalnya menjadi balance. Dengan syarat yaitu selisih jumlahnya ini sama, ya ini seperti ini. 474 dengan 181 apabila dikurangi adalah hasilnya segini. Dan juga begitu sama di neraca yaitu di 449 dikurangi ini hasilnya segini. Nah, antara selisih di bagian neraca dan juga di bagian laporan laba rugi ini sama, maka itu pencatatannya sudah benar. Jadi ini untuk worksheetnya sudah beres ya, karena kita sudah balance. Selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi, laba ditahan, dan juga neraca. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi PT Karya Umbi. Nah, di mana dalam laporan laba rugi ini kita memerlukan data akun nomor 4 dan nomor 5. Di mana nomor 4 ini dalam perusahaan dagang yaitu merupakan penjualan dan yang nomor 5 itu adalah beban-beban. Oleh karena itu, dalam laporan laba rugi, kita memasukkan penjualan dan juga beban-beban. Nah, selanjutnya, di laporan laba rugi ini, kita akan menghitung penjualan bersih, HPP, laba kotor, dan juga laba operasi, serta laba bersih yang terakhir. Nah, yang pertama-tama kita masukkan data-data penjualan, pembelian, dan juga beban-beban ini yang ada dalam data awal. Oke, yang pertama yaitu ada penjualan. Penjualan pada data awal itu sebesar 379.156. Oke, selanjutnya untuk potongan penjualan yaitu berada di 3.460. Kemudian untuk retur penjualan sebesar 1.350. Oh ya, ini itu dalam kurung ya, ini tuh min. Karena itu kan kita mau mengurangi penjualan dan juga potongan serta retur. Jadi oleh karena itu, maka ini minus. Cara menghitung penjualan bersih yaitu dengan mengurangi penjualan dengan diskon dan juga retur penjualan. Kemudian, di harga pokok penjualan kita akan masukkan persediaan awal, pembelian hingga juga pembelian bersih. Oke. Nah, kita masukkan juga pembelian bersihnya. Oke, setelah memasukkan pembelian bersih, maka kita akan menghitung barang siap untuk dijual. Nah, barang siap untuk dijual ini yaitu adalah kita jumlahkan persediaan awal dengan pembelian bersih, yang dimana itu merupakan barang yang siap dijual. Yaitu, oke. Kemudian, kita masukkan persediaan barang akhir. Nah, kemudian kita jumlahkanlah harga pokoknya, HPP-nya, yaitu hasilnya adalah 11.998. Kemudian, selanjutnya menghitung laba kotor. Nah, laba kotor ini kita jumlahkan penjualan bersih dengan HPP-nya. Nah, untuk laba kotor, kita yaitu menghitung dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Oke. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Maka hasilnya yaitu 362.348. Kemudian di sini kita akan memasukkan beban-beban operasi. Nah, di mana beban operasi ini itu ada merupakan beban penjualan hingga beban rupa-rupa penjualan. Nah, kita masukkan saja ya. Yang pertama yaitu ada beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan ini sebesar 8.080. Kemudian 4.580.
Kemudian beban penyusutan peralatan toko sebesar 16.815. Kemudian beban asuransinya sebesar 860. Beban perlengkapan toko 980 dan beban rupa-rupa penjualan sebesar 1.270. Oke, kemudian kita totalkan saja ya ini. Nah, jadi sebesar 33.085. Selanjutnya yaitu ada beban umum. Nah, beban umum ini itu ada beban gaji hingga beban piutang tidak tertagih. Kemudian kita masukkan saja beban gaji kotor. Beban gaji kotornya yaitu sebesar 8.300. Kemudian beban sewa umumnya sebesar 5.420 dan beban sewa umum 1.480. Beban penyusutan 10.905. Beban asuransi umum sebesar 300. Kemudian ini 1.006 dan 1.230. Kemudian beban piutang tertagih 7.487. Oke, kemudian di sini kita tinggal jumlahkan saja beban umumnya dari beban gaji penjualan hingga beban piutang tidak tertagih. Oke, sehingga kita jumlahkan hasilnya 69.263. Kita mau tahu total beban operasi, maka kita menghitung laba operasi, di mana laba operasi ini caranya itu laba kotor dikurangi dengan total beban operasi, sehingga menjadi 293.085. Oke, untuk selanjutnya yaitu keuntungan penjualan aktiva yang terdapat di data akun yaitu sebesar 1.360, kemudian beban bunga yaitu 1.740. Oke, selanjutnya untuk menghitung laba bersih ini kita menjumlahkan laba operasi dengan pendapatan lain-lain dan mengurangi beban lain-lain. Oke, maka hasilnya adalah 292.705. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini yaitu caranya adalah laba ditahan di awal ditambah dengan laba bersih kemudian dikurangi dengan dividen. Laba ditahan per 1 Januari kita masukkan data yang ada dalam akun yaitu sebesar 17.420. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih. Oke, kemudian kita dikurangi nih. Oke, selanjutnya kita dikurangi oleh dividen. Nah, dividennya yaitu sebesar 6.800. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja 12.240 ya. Oke, maka hasilnya yaitu benar 303.145 ribu. Selanjutnya kita akan menghitung neraca dari PT Karya Umbi. Yang pertama dalam neraca ini kita sesuaikan, kita masukkan dan kita kelompokkan gitu ya. Yang mana harta lancar, kemudian harta tetap, dan utang, di mana utang pun ada utang lancar, utang jangka panjang, dan kemudian yaitu modal. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan saja di sini. Yang pertama dalam harta lancar, kita tinggal jumlahkan saja total harta lancarnya. 251.23. Kemudian untuk harta tetapnya, apabila kita jumlahkan hasilnya adalah segini. Selanjutnya yaitu ada utang. Nah, utang di sini juga dikelompokkan menjadi utang lancar dan juga utang jangka panjang. Pertama yaitu utang lancar. Nah, teman-teman, utang lancar itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang rentan dalam 1 tahun. Jadi, ini tuh kewajiban perusahaan untuk membayar utang kurang dari 1 tahun. Nah, di sini itu ada utang dagang sebesar total uang lancar kita jumlah
kan, jumlahkan menjadi 14.070. Oke, kemudian ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini yaitu utang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan biasanya rentan lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada utang hipotek. Mengapa utang hipotek? Nah, terdapat dalam soal di jurnal penyesuaian yang dimana utang hipotek ini itu akan dibayarkan tiap tahunnya belakangan. Nah, oleh karena itu utang hipotek ini itu berada di utang jangka panjang. Kemudian kita jumlahkan saja total utang jangka panjang ini menjadi sebesar 26.070. Total utangnya itu sebesar 26.070. Kemudian modal. Di sini terdapat modal saham sebesar 50.000. Kemudian laba ditahan awal yang ada di saldo akun itu 17.240. Kemudian dividen sebesar 6.800. Oke. Kemudian laba akhir yaitu sebesar 292.705.000. Oke, 292.705. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan total modal yaitu di mana total modal ini sebesar 353.145. Kemudian kita jumlahkan antara total utang dan juga total modal. Oke, utang kita tambahkan dengan total modal. Oke, di mana hasilnya yaitu 379.215. Nah, antara total harta dengan utang dan modal ini telah seimbang. Yang dimana apabila dikatakan seimbang itu ketika total aset sama dengan utang plus modal. Nah, sekian teman-teman untuk pembahasan soal UAS pengantar akuntansi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga videonya dapat bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.